yang sanggup menjadi obat Kini itu saya menggunakan project saya ya. Yang pertama, ini saya menggunakan project IoT semester 2 yang kebetulan itu dikoreksi oleh Budian dan digarap rekan saya, Berita Valentia. Saya itu sendiri, Bung Aldi Prasetyo dan Rehan Aditya. Tentu saja kita di sini tentu saja. Nah, pertama ini itu ada judul dengan baik. Nah, pertama itu kita di sini tuh eh, kenapa saya mengambil judul ini? Karena eh, karena gini, kalau saya ngambil PKN itu kemungkinan besar dia akan ngambil PKN. Jadi takutnya nabrak, takutnya nabrak. Dan langsung saja ya. Nah, selamat malam Matista dan rekan kemudian manajemen proyek yang saya banggakan dan saya hormati. Nah, pada UTS ini saya akan mempresentasikan tentang hands-on analisis dan tantangan manajemen proyek untuk penerapan jalan umum PJU pintar berbasis IoT dan solar cell ya, berbasis IoT dan solar cell. Ujian tengah semester tahun akademik salah ini, salah ini buat uji oleh ujian dan dan saya itu sendiri mau Alif Prasetyo dan Rehan Aditya ya. Oke, lanjut. Kedua, itu kita masuk integrasi konsep manajemen proyek. Nah, di dalam sini itu eh, eksekusinya proyek itu kita berpegang teguh pada konsep project life cycle. Life cycle ya, itu adalah siklus hidup proyek. Itu kami itu menggunakan pendekatan project baseline atau PJBL. Apa PJBL sih? Karena pendekatan ini itu memastikan keseimbangan antara kompetensi teknis dan manajerial. Seperti yang terlihat pada slide, ya, siklus ini itu kami petakan ke dalam fase yang pertama itu udah initiation atau identifikasi masalah. Nah, kedua itu ada planning atau desain arsitektur sistem gitu ya. Desain arsitektur sistem 3 lapis IoT. Yang ketiga itu ada execution atau implementasi teknis seperti kayak cloud dan lain-lain. Nah, selanjutnya tujuan akhirnya, tujuannya itu adalah kesiapan karir atau tradition dalam menghadapi proyek TI di dunia industri nyata. Nah, selanjutnya ada analisis project problem. Ini gambaran analisis project problem dan urgensi. Masuk ke dalam poin analisis proyek, kenapa proyek ini penting dan layak dijalankan. Salah utamanya itu pada efisiensi
sisi anggaran, PJU konvensional adalah 100% panjang malam. 100% panjang malam ya. Nah, tidak peduli jalanan itu sedang ramai atau kosong sama sekali. Ini itu adalah pemborosan energi yang menjadi beban besar bagi tata kota. Proyek Smart PJU ini itu hadir untuk mengatasi road test tersebut dengan ubah sistem yang tadinya statis dari pasif menjadi sistem yang dinamis, adaptif, dan dapat dipantau secara real time. Selanjutnya, ada arsitektur 3 lapis. Yang pertama, arsitektur 3 lapis itu untuk menyelesaikan masalah. Kami merancang arsitektur sistem TI yang terbagi menjadi 3 lapis utama. Yang pertama itu ada perception layer gitu. Perception layer, jangan salah tadi ya. Sebagai indera perasa sistem, menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi gerakan dan panel surya untuk menjadi energi mandiri energi gitu, atau ya sumber daya dari panel surya. Yang kedua itu ada network layer sebagai jalur itu sebagai jalur komunikasi network menggunakan microcontroller SP86 yang mengirimkan data via protokol FTP. Yang ketiga ada application layer sebagai pusat pemantauan dashboard itu menggunakan log thread dan IDP. Misalkan layer ini untuk mempermudah kita di dalam mengolah scope atau ruang lingkup dan teknis. Oke, selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada tools for breakdown structure atau WBS. Dalam mengolah jadwal itu kan tools breakdown structure atau WBS yang membagi project dalam 5 section utama. Yang pertama itu ada identifikasi, riset, dan studi kelayakan. Yang kedua ada perancangan, pembuatan skema sirkuit. Mana? Ada. Ketiga, perakitan, berbasis sensor dan suplai daya. Jadi sensor efisien dan strategis. Terus suplai daya mau ditaruh mana? Dan seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada firmware, penulisan baris kode program. Nah, kode ini kita kan di dalam Arduino ya, monitoring. 5 ada monitoring, penyiapan code dan dashboard. BBM ini tuh pastikan itu berjalan tepat waktu, on schedule, dan sesuai lanjut implementasi eksekusi hardware. Pada fase ini eksekusi itu kami bekerja merakit beberapa komponen delivers ya, fisik itu mulai dari SP85 sebagai otak komputasi, sensor PIR, hingga sistem daya panel surya gitu ya. Nah, dari sisi manajemen quality management gitu ya, penulisan firmware kami itu lengkapi dengan
sistem error handling. Artinya, jika suatu saat jaringan WiFi putus, lampu akan tetap berfungsi secara lokal untuk menjamin reliability atau kendaraan produk kendaraan produk. Oke, kita lanjut aja langsung ke tes selanjutnya. Analisis hasil kinerja. Yang setuju analisis hasil kinerja dan efisiensi. Nah, lalu apa sih return on interference atau ROI? Ini. Nah, berdasarkan analisis kerja, sistem PJU Pintar ini itu membutuhkan konsumsi 40-50%. Bayangkan, yang seharusnya 100%. Ini kita untuk kasar, yang seharusnya juga itu sekitar 100.000. Kalau dia bisa memotong dari 50.000, bahkan dia bisa 10.000, bahkan 5.000 per bulan. Kalau dia gitu lah sederhana ya. Lampu ini hanya akan menyala terang aktif cuma milidetik saat ada pergerakan. Jika tidak ada objek, lampu akan nggak meredup, mati. Iya, itu akan mati gitu. Itu hemat daya. Ini adalah value proposition utama dari proyek kami. Gitu. Ya, sebagai PJ. Lanjut ke analisis resiko dan mitigasi. Tapi yang mesti saya kita kemudian. Nah, di analisis resiko dan mitigasi itu di setiap proyek pasti memiliki resiko. Oleh karena itu, kami ini menyusun risk management plan untuk 3 kategori utama. Yang pertama, ada resiko teknis, adanya noise pada sensor atau program. Lalu, itu ada mitigasinya adalah dengan kalibrasi, presisi, dan robust coding. Yang kedua, itu ada resiko lingkungan. Cuaca mendung yang membuat panel itu kurang maksimal, jadi kurang. Mitigasinya adalah penggunaan modul TP4056 untuk proteksi bantai dan mode hemat daya. Jadi misal itu dari panel surya itu nggak langsung ke baterai, ada modul buat percepatan dan stabil, yaitu modul TP4056. Ketiga, ada risiko manajerial, kehilangan data atau kode sumber. Mitigasinya itu kami itu mewajibkan pengguna versi kontrol sejak hari pertama proyek ya. Oke, terus lanjut ke lanjut yang selanjutnya itu ada tools dan teknologi yang digunakan. Tools dan teknologi yang digunakan itu untuk untuk mendukung kolaborasi dan transparansi proyek. Tim itu menggunakan tools yang pertama ada GitHub, terus kayak kumpul kode kayak mata kuliah Bu Nurul atau kayak di kayak sekarang teman investasi itu terus kecerdasan buta itu GitHub ngumpulnya. Nah yang kedua ada Markdown itu dokumentasi teknis. Yang tiga ada Influx untuk memantau data real time series agar performa sistem itu bisa dievaluasi berdasarkan data yang valid gitu, benar valid yang
terinput di dalam input sendiri. Oke, lanjutnya ke kesimpulan. Kesimpulan aja ya. Kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan pada proyek Smart PJU ini itu membuktikan bahwa manajemen proyek ini tidak hanya soal coding atau mengerjakan, ini bagaimana kita bisnis, merancang arsitektur sistem, memitigasi resiko, dan menggunakan tools kolaborasi yang tepat untuk menciptakan solusi energi yang berkelanjutan. Nah, ini referensi yang ada referensi ini sebagian dua, tapi lengkapnya di kita kami itu situ referensi ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon ampun. Dan saya mohon maaf pada Bu Agiska. Sederhana saja saya menjelaskan ini, tapi bermakna. Oke, cukup sekian. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.